ibu guru yang kami muliakan dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya, sehingga pada hari ini saya selaku peserta pengembangan kompetensi guru PJOK, yang mana termasuk di dalam gelombang 1 tahun 2024 kelas 06 Kabupaten Bantaing tahun 2024. Di sini ada program yang ingin saya tawarkan terkait dengan rencana tindak lanjut pada program PKG PJOK dengan tema berjalan bersama wujudkan sekolah sehat dan bukan. Kenapa saya angkat tema ini? Karena melihat kondisi dan melihat sekolah kita, di mana pencanangan gerakan sekolah sehat. Jadi saya ambil ini berdasarkan itu, kemudian terintegrasi dengan program-program yang sudah berjalan. Kemudian next, selanjutnya latar belakang melihat kondisi di era modern, kita seringkali berlebihan dalam memanfaatkan teknologi sehingga berdampak pada kurang efektifnya gerak motorik peserta didik. Jadi gerak motorik yang saya maksud adalah gerak berjalan kaki. Ini kadang-kala kita lalai ataupun kurang efektif dalam melakukan hal itu, sehingga banyak hal yang berdampak pada kondisi tubuh kita, sehingga ataupun olehnya itu melalui program ini kami anggap menjadi solusi untuk menjadi tantangan untuk menunjang kehidupan yang sehat dan bugar secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya pemetaan aset. Melihat pemetaan aset di lingkungan kita, ada aset lingkungan. Jadi aset lingkungan ini kita di wilayah SDN 38 Jatijanaya, khususnya di kelas itu kita dikelilingi oleh jalan-jalan tani yang memungkinkan menjadi lokasi strategis dalam melakukan jalan yang akan kita laksanakan nantinya. Kita tidak terlalu terbebani, terbengkalai pada persoalan-persoalan misalnya ada kendaraan yang lewat dan lain sebagainya. Jadi prosesnya ini, kemudian aset yang kedua ada guru dan peserta didik, dan yang ketiga aset sosial termasuk dukungan dari warga sekitar sekolah. Ini menjadi dasar aset sehingga kami menawarkan program ini di komunitas belajar. Selanjutnya tujuan umumnya atau tujuan program meningkatkan pemahaman serta semangat dan motivasi diri peserta didik untuk melakukan gerakan berjalan dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bugar secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, gerakan ini bertujuan bagaimana memotivasi peserta didik. Jadi kita memotivasi peserta didik, menumbuhkan pemahaman dan motivasi diri peserta didik untuk selalu berupaya berjalan dan berjalan. Kemudian beberapa waktu lalu tadi saya lihat ada juga kompetisi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaing, berjalan 25 km selama 5 hari. Itu dalam rangka perayaan Hari Jadi Bantaing. Itu bisa dilakukan diikuti oleh guru. Program-program inilah yang menjadi dasar sehingga kita ingin melakukan aktivitas ini. Jadi berjalan. Jadi program ini tujuannya memang untuk memotivasi peserta didik. Jadi kita berikan adalah pendidikan yang bermakna. Maksudnya bukan hanya jalan tok saja, kita jalan selesai. Kebetulan juga di sekolah kita di sini ada program makan buah 1 kali 1 bulan.
nanti kita usahakan terintegrasi dengan program jalan ini. Jadi kita jalan dulu, baru sama-sama makan buah itu. Kemudian sebelum jalan kita tidak hanya jalan, kita memberikan pemahaman-pemahaman yang bermakna kepada peserta didik bahwa apa sebenarnya gunanya kita berjalan, apa pentingnya kita berjalan, apa manfaatnya kita berjalan, misalnya dalam satu hari 1000 langkah untuk kesehatan, misalnya untuk menurunkan kolesterol, menyehatkan jantung, menguatkan otot. Itu adalah manfaat-manfaat lain yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan jalan. Next, kemudian capaian berjalan sebagai penunjang kehidupan sehat dan bugar dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang manfaat pentingnya aktivitas berjalan untuk menunjang kehidupan sehat dan bugar sesuai dengan yang tadi. Kemudian semangat dan motivasi peserta didik. Selanjutnya, ini langkah aksi sekarang kita lakukan. Ini adalah melakukan diskusi dengan teman atau rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik. Jadi setelah kita melakukan diskusi hari ini, program selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya aktivitas berjalan dan berlari untuk menunjang kehidupan sehat dan bugar. Jadi sebelum berjalan bukan hanya kita berjalan sesuai dengan yang saya bahasakan tadi, bahwa kita berjalan tapi memberikan makna untuk modalnya peserta didik dalam kehidupan berkelanjutan. Yang kemudian memotivasi dan melakukan aktivitas berjalan setiap tanggal 14 tiap bulannya. Jadi tiap bulan itu kita jalan keliling bersamaan dengan setelah itu kita makan buah. Setelah memberikan pemahaman ini kan rutin kita lakukan tiap bulannya. Kemudian kita akan selalu merefleksi dan mengevaluasi. Next, kemungkinan tantangan persoalan cuaca mungkin menjadi tantangan kita. Kemudian kondisi fisik tentunya juga menjadi tantangan. Kemudian karakteristik dan peserta dan minat yang berbeda tentunya peserta didik tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk selalu tepat memotivasi peserta didik. Next, mungkin sebelum saya selesai, mungkin ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu guru terkait program yang kami tawarkan. Kami persilakan Pak Adi, mungkin ada tanggapan. Iya, terima kasih banyak pemateri atas program-programnya ini. Ya, apa yang ingin saya tanggapi di atas langkah-langkah aksinya itu melakukan aktivitas berjalan setiap tanggal 14. Dan kalau saran saya, mungkin kita bisa ambil jangan tanggal 14, kita biasa hari Sabtu lah. Mungkin kenapa di tanggal 14, karena peserta didik itu berpakaian pramuka. Jadi berpakaian pramuka kurang ini kalau jalan kaki. Mungkin bagusnya kalau setiap minggu pertama setiap minggu pertama berjalan di hari Sabtu. Hari Sabtu di minggu pertama bulan berjalan. Seperti itu saran saya. Kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukannya mengenai rencana aksi di tanggal 14. Kita ganti di setiap hari Sabtu minggu pertama bulan berjalan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukannya.
Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, inilah yang kita harapkan, kerjasama, kolaborasi sehingga program ini berjalan. Jadi nanti programnya berjalan, kembali saya ulangi, sebelum kita melakukan langkah, kita memberikan materi dulu, manfaatnya apa, tujuannya apa, kemudian kita lakukan berjalan, begitu. Jadi memang betul-betul kegiatan yang kita lakukan memberikan makna hidup berkelanjutan untuk murid, bukan untuk hari ini, tapi untuk hari esok dan seterusnya. Ya. Segala saran, kegiatan programnya ini bagus sekali. Jadi alangkah baiknya nanti RKT-nya Bapak, RKT sekolah disesuaikan dengan programnya Bapak. Setiap Sabtu kita melakukan kegiatan itu, jadi masuk juga di program sekolah. Iya. Iya. Terima kasih Ibu Pengawas atas masukannya. Ya, insya Allah kita masukkan di terkait dengan program ini. Kemudian masih ada panas mungkin. Bagaimana kalau misalnya misi ya? Iya. Kalau di pekan pertamanya hari Sabtu itu tanggal merah, apakah dimajukan atau dimundurkan? Iya. Itu kalau pekan pertama tanggal merah kita geser ke Sabtu yang lain, Sabtu selanjutnya misalnya. Iya. Jadi ini program nantinya bukan sebenarnya program saya, tapi program kita bersama. Saya hanya mempresentasikan, memberikan modelnya seperti ini. Kalau kita terima berarti artinya semua siap berkolaborasi untuk melaksanakan program ini. Ya. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, akhir kata, langkah yang besar tercipta dari langkah-langkah yang kecil yang kita lakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.